Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membahas mengenai struktur logika selection dan struktur logika looping atau perulangan dalam algoritma pemrograman. Nah, sebelum masuk ke dalam situ, kita harus perlu tahu apa itu algoritma pemrograman. Singkatnya, algoritma pemrograman adalah serangkaian langkah-langkah terstruktur untuk mencari solusi suatu masalah dengan bantuan komputer. Nah, dalam membuat sebuah program komputer seperti software atau apps, kita membutuhkan algoritma pemrograman seperti dasar untuk mengembangkan program tersebut. Bagaimana algoritma pemrograman bekerja? Algoritma pemrograman bekerja dengan mengandalkan tiga aspek utama, yaitu input, proses, dan output. Input adalah data yang dimasukkan ke dalam program, sedangkan proses adalah langkah-langkah terstruktur yang dilakukan oleh program untuk memproses data tersebut. Kemudian hasil dari proses tersebut akan dihasilkan dalam bentuk output. Algoritma pemrograman sangat membantu dalam memecahkan masalah secara logis dan menciptakan program yang efektif. Dengan adanya algoritma pemrograman, kita dapat membangun sebuah program dengan cara yang sistematis dan struktur. Tentunya hal ini akan memudahkan kita dalam mengembangkan program yang lebih kompleks di masa depan. Oke, kita bahas yang pertama, yaitu adalah struktur logika selection. Nah, struktur seleksi atau selection bisa disebut juga dengan struktur percabangan, keputusan, atau struktur berkondisi. Konsep dasar pada struktur seleksi atau selection adalah mengerjakan perintah bila terpenuhi syaratnya. Ini mirip seperti saat kita menentukan apakah kita akan keluar rumah saat cuaca cerah atau hujan. Kita hanya keluar jika syaratnya terpenuhi. Struktur seleksi ini sebenarnya sangat mudah dimengerti ketika kita membuat program yang bisa menentukan apakah perintah tersebut akan dieksekusi atau tidak, tergantung pada kondisi yang diberikan. Misalnya kita ingin membuat program yang hanya menampilkan pesan hari ini cerah. Jika cuaca memang cerah, maka kita bisa menggunakan struktur seleksi ini. Secara prinsip, struktur seleksi dapat dibagi menjadi tiga jenis. Yang pertama adalah struktur satu alternatif, yang memang hanya memiliki satu kondisi dan akan mengeksekusi perintah jika kondisi tersebut terpenuhi. Yang kedua adalah struktur dua alternatif, yang memiliki dua kondisi yang akan mengeksekusi perintah tertentu tergantung pada kondisi yang terpenuhi. Yang ketiga adalah struktur banyak alternatif, yang memiliki banyak kondisi yang akan mengeksekusi perintah yang sesuai dengan kondisi yang terpenuhi. Oke, kita bahas di struktur yang pertama, yaitu adalah struktur satu alternatif. Struktur seleksi satu alternatif merupakan bagian dari program yang akan dieksekusi jika kondisi tertentu terpenuhi. Jadi kita menggunakan if untuk menentukan kondisi tersebut. Jika kondisi terpenuhi, maka pernyataannya akan di dalam blok if akan dieksekusi. Contohnya seperti ini: if kondisi pernyataan n. Dalam contoh ini kita memeriksa kondisi tertentu dengan menggunakan if. Jika kondisi tersebut terpenuhi, maka pernyataan di dalam blok if akan dieksekusi. Namun jika kondisi tidak terpenuhi, maka pernyataan tersebut tidak akan dijalankan. Oke, struktur seleksi satu alternatif ini bisa sangat membantu dalam mengambil keputusan dalam program kita. Kita bisa menentukan kondisi tertentu dan memberikan instruksi atau pernyataan yang berbeda-beda tergantung pada kondisi tersebut. Kemudian lanjut, yang kedua adalah struktur seleksi dua alternatif. Struktur seleksi dua alternatif memiliki dua pilihan atau alternatif yang bisa dipilih tergantung pada kondisi penentu keputusan. Dalam program yang kita bisa biasa menggunakan if else untuk membuat struktur seleksi ini. Jadi pada kondisi yang diberikan terpenuhi, maka pernyataan pada blok if akan dieksekusi. Namun jika kondisi tidak terpenuhi, maka pernyataan pada blok else akan dieksekusi. Contohnya seperti yang ada di gambar: if kondisi pernyataan jika kondisi terpenuhi, else pernyataan jika kondisi tidak terpenuhi, kemudian n. Dalam contoh ini kita memiliki dua alternatif pilihan yang bisa dipilih, yaitu pernyataan pada blok if dan pernyataan pada blok else. Jadi kita hanya bisa memilih salah satu pilihan yang akan dieksekusi tergantung pada kondisi penentu keputusan. Struktur seleksi dua alternatif ini sangat berguna dalam membuat keputusan atau memilih opsi yang berbeda dalam program kita. Kita bisa menentukan kondisi tertentu dan memberikan instruksi atau pertanyaan yang berbeda tergantung pada kondisi tersebut. Kemudian selanjutnya yang nomor 3 adalah struktur seleksi banyak alternatif. Struktur ini digunakan ketika kita memiliki lebih dari dua pilihan, tetapi hanya satu yang akan dieksekusi tergantung pada kondisi penentu keputusan. Struktur ini juga dikenal sebagai nested if karena kita akan memeriksa beberapa kasus dan mengeksekusi pernyataan yang sesuai dengan kasus yang terpenuhi. Untuk memeriksa n kasus, kita akan menggunakan n-1 kasus else if, dan pada akhirnya menggunakan else untuk menangani kasus yang tidak terpenuhi. Contohnya dalam sederhana itu adalah
ketika kita ingin mengecek nilai ujian seseorang dan memberikan keterangan lulus atau tidak lulus, kita akan menggunakan struktur seleksi. Banyak alternatif untuk mengecek nilai tersebut dan memberikan hasil yang sesuai. Nah, berikutnya adalah contoh mengenai struktur logika selection menggunakan flowchart. Baik, di sini saya akan menjelaskan cara menggunakan flowchart untuk membuat program pembelian tiket. Yang pertama, kita mendeklarasikan di sini untuk teacher kita membutuhkan data harga, lalu jumlah tiket total, pajak, dan total akhir. Selanjutnya, dalam bentuk string, kita membutuhkan variabel hari. Kemudian kita ingin user memasukkan nama hari. Di sini kita tuliskan dulu, masukkan nama hari, menggunakan input hari. Selanjutnya kita ingin user memasukkan jumlah tiket. Kita gunakan input lagi jumlah. Selanjutnya kita gunakan if. Ya, jadi apabila hari Senin atau Selasa atau Rabu atau Kamis, harganya adalah 35.000. Sedangkan untuk hari Jumat, Sabtu, dan Minggu nanti harganya adalah 45.000. Ya, 45.000. Selanjutnya, apabila ada terjadi kesalahan, kita munculkan output masukkan nama hari dengan benar. Nah, selanjutnya kita akan mengoperasikan data yang ada menggunakan fitur assign. Di sini kita mencari total sama dengan harga dikali jumlah. Jumlah di sini yaitu jumlah tiket yang sudah dimasukkan tadi. Lalu pajaknya yaitu sebesar 5%, sehingga di sini pajak itu dari total dikalikan 0,05.
Lalu total akhirnya yaitu total yang awal tadi ditambah pajak. Selanjutnya kita tampilkan outputnya, itu output yang diinginkan yaitu total akhir. Nah, selanjutnya kita coba run program tersebut, masukkan nama hari di Selasa. Salah di sini, kita hari belum kita ubah menjadi string tadi. Kita ulangi. Nama hari kita masukkan Selasa. Dan jumlah tiket kita coba 3. Ya, total akhirnya adalah Rp110.250. Sekian dari saya. Terima kasih. Nah, yang kedua adalah struktur logika looping atau biasa disebut dengan pengulangan. Ketika kita ingin menjalankan perintah secara berulang dalam batasan tertentu, kita bisa menggunakan struktur looping atau pengulangan dalam Python. Nah, dalam Python terdapat dua jenis pengulangan, yaitu for and while. Kedua jenis pengulangan ini memiliki karakter yang berbeda, namun keduanya memiliki komponen yang relatif sama. Dalam menjalankan pengulangan, kita memerlukan beberapa komponen seperti kondisi pengulangan, badan pengulangan, nilai awal atau inisialisasi dalam perubahan variabel pengontrol. Kondisi pengulangan adalah kondisi yang harus dipenuhi agar perintah terus diulang, sedangkan badan pengulangan adalah kumpulan perintah yang ingin diulang. Selain itu, kita juga memerlukan nilai awal atau inisialisasi yang merupakan pemberian nilai pada satu atau beberapa variabel sebelum pengulangan dimulai. Terakhir, kita memerlukan perubahan variabel pengontrol yang berfungsi untuk mengontrol beberapa kali perintah harus diulang dan mencegah pengulangan berlangsung selama tak hingga kali. Oke, yang pertama adalah pengulangan for. Pengulangan for merupakan salah satu fitur penting dalam bahasa pemrograman Python yang digunakan untuk melakukan perulangan pada satu pernyataan atau blok pernyataan. Dengan menggunakan perulangan for, kita dapat mengeksekusi kode pemrograman berulang kali sesuai dengan jumlah pengulangan yang telah ditentukan. Pada dasarnya, struktur pengulangan for pada Python terdiri dari dua bagian utama, yaitu sequence expression dan comment expression. Sequence expression merupakan interval atau urutan literasi yang akan digunakan untuk melakukan perulangan, sedangkan comment expression merupakan kode program yang akan dieksekusi pada setiap iterasi perulangan. Kemudian yang kedua ada perulangan while, yang digunakan untuk mengerjakan suatu pernyataan dalam satu blok pernyataan yang tidak secara spesifik menyebutkan jumlah pengulangannya. Oke, kita mulai. Pertama-tama kita akan mencetak pesan print greeting 10 times agar kita tahu apa yang akan kita lakukan. Kemudian selanjutnya kita deklarasi variabel i dengan nilai awal 0. Variabel i akan digunakan untuk menghitung beberapa kali kita sudah mencetak pesan. Kemudian kita menggunakan pernyataan while untuk melakukan pengulangan. Pernyataan while akan terus berjalan selama nilai variabel i kurang dari 10. Dalam pernyataan while kita akan mencetak pesan hello, tanda seru, how do you do, kemudian tanda tanya menggunakan pernyataan print. Setelah itu kita menambahkan nilai variabel i sebesar 1 menggunakan operator plus sama dengan. Setelah melakukan perulangan sebanyak 10 kali, program akan selesai dan kita akan mendapatkan hasil keluaran yang diinginkan setelah kita run. Oke, selanjutnya yang ketiga adalah pengulangan terangsang atau nested loop. Adalah pengulangan dari dalam pengulangan lainnya. Pada pengulangan ini kita memiliki satu perulangan luar, outer loop ya. Kemudian yang akan dieksekusi terlebih dahulu diikuti dengan satu atau lebih perulangan dalam inner loop yang akan dieksekusi sebanyak jumlah iterasi pada perulangan luar. Contoh perulangan nested loop adalah Python seperti pada gambar.
pada kode di gambar kita memiliki satu perulangan luar dengan sequence expression range 1,4 yang akan dieksekusi 3 kali. Kemudian pada setiap iterasi perulangan luar kita akan memiliki satu perulangan dengan sequence expression range 1,4 yang akan dieksekusi juga sebanyak 3 kali. Pada setiap iterasi perulangan dalam kita mencetak hasilnya dengan perintah print yang di outer loop number, kemudian koma, bla 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 bla. Kemudian yang terakhir nomor 4 adalah break and continue. Pada bahasa pemrograman Python terdapat 2 perintah, yaitu break and continue yang berguna dalam pengontrolan perulangan. Perintah break digunakan untuk menghentikan perulangan dan keluar dari perulangan tersebut. Bahkan jika kita ada iterasi yang belum selesai, setelah perintah break dijalankan, program akan melanjutkan ke pertanyaan setelah perintah break. Contoh penggunaan break adalah ketika kita ingin mencari sesuatu nilai pada suatu list. Jika nilai tersebut ditemukan, maka perintah break akan menghentikan pencarian pada list tersebut. Sedangkan perintah continue digunakan untuk melewati satu iterasi dan melanjutkan ke iterasi berikutnya. Jadi jika suatu kondisi terpenuhi pada suatu iterasi, perintah continue akan membuat program melanjutkan iterasi berikutnya dan melewatkan iterasi saat ini. Contoh penggunaan continue adalah ketika kita ingin melakukan operasi pada semua nilai dalam suatu list, kecuali jika nilai tersebut memenuhi suatu kondisi tertentu. Dalam hal ini perintah continue digunakan untuk melewatkan nilai yang memenuhi kondisi dan melanjutkan operasi pada nilai lainnya. Oke, langsung aja untuk contoh pada perintah continue adalah ketika kita ingin melakukan aktivitas olahraga yang ingin melakukan proses gerakan atau semua anggota tubuh, kecuali jika kita memiliki cedera pada suatu anggota tubuh. Dalam hal ini kita akan melakukan gerakan pada anggota tubuh yang cedera. Kita melakukan gerakan tersebut langsung melanjutkan gerakan pada anggota tubuh lainnya. Itu contoh sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk contoh pembuatannya akan dijelaskan pada video selanjutnya pada program Python. Ini di sini saya akan memberikan contoh penggunaan if, elif, dan else dalam program pemesanan tiket menggunakan Python. Ya, langsung saja langkah pertama yaitu kita akan masukkan banyak tiket yang akan dibeli. Di sini kita menggunakan integer atau int agar input yang dimasukkan hanya berupa bilangan bulat. Input kemudian kita akan memasukkan dari pembelian. Ini kita akan menggunakan string atau str agar input yang dimasukkan hanya berupa kalimat atau kata atau huruf. Selanjutnya kita akan menggunakan if, karena harga tiket pada hari Senin
Selasa, Rabu, dan Kamis berbeda dengan hari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Lalu kita akan menggunakan or atau lalu Rabu, pada hari Kamis. Harga tiketnya yaitu Rp25.000. Kemudian untuk hari Jumat, Sabtu, dan Minggu kita akan menggunakan Elif. Sama seperti tadi, kita juga menggunakan or. Harga tiketnya itu Rp45.000. Lalu kemudian kita akan menghitung biaya sebelum pajak dengan mengalihkan banyak tiket dan harga tiket. Lalu kita akan hitung pajak, dimana pajaknya sebesar 5% atau 0,05 dikalikan dengan biaya sebelum pajak. Kemudian kita akan menghitung biaya akhir atau biaya setelah pajak yang nantinya akan menjadi hasil terakhir. Itu dengan menambahkan biaya sebelum pajak dan pajak. Kemudian kita akan print untuk menunjukkan nilai yang sudah dihitung dari program yang sudah dibuat. Kemudian kita akan coba run mengetes hasil dari program yang sudah dibuat. Nah, di sini kita akan masukkan jumlah tiket yang ingin dibeli. Misalkan kita akan membeli 3 tiket, lalu kemudian kita akan masukkan dari pembelian, yaitu misal hari Rabu, maka jumlah yang harus dibayar untuk membeli 3 tiket pada hari Rabu yaitu sebesar Rp110.250. Kita akan coba run lagi untuk melihat pada hari Jumat, Sabtu, atau Minggu. Misalkan saja kita akan membeli 4 tiket, lalu kita akan membeli pada hari Sabtu. Biaya yang harus dibayarkan sebesar Rp189.000.